Bulan malu John Herdman bersama timnas Indonesia sepertinya sudah habis. Ekspektasi yang awalnya begitu tinggi, terutama setelah proyek besar-besaran membangun skuad Garuda, sekarang mulai berganti menjadi pertanyaan. Sebenarnya timnas Indonesia mau dibawa kemana? Piala AFF 2026 seharusnya menjadi kesempatan bagi John Herdman untuk menunjukkan hasil dari proyek yang dia bangun. Apalagi kali ini timnas Indonesia datang dengan skuad yang bisa dibilang cukup mewah. Ada banyak pemain diaspora, ada Michel Becker yang datang untuk memperkuat lini depan. Dan total ada 12 pemain naturalisasi di skuad Garuda. Ini menjadi jumlah pemain naturalisasi terbanyak yang pernah dimiliki Indonesia dalam satu gelaran Piala AFF. Jadi wajar kalau publik berharap lebih. Tapi masalahnya semakin tinggi ekspektasi, semakin sakit juga ketika hasilnya tidak sesuai harapan. Indonesia kembali gagal menjadi juara dan sekarang John Herdman harus menghadapi kenyataan. Bukan berarti semuanya harus dihancurkan dan dibangun dari nol. Justru menurut saya itu adalah kesalahan besar. Timnas Indonesia sudah punya fondasi, tinggal sekarang bagaimana John Herdman berani mengevaluasi apa yang memang salah. Karena dalam 6 bulan ke depan, tantangan yang jauh lebih besar sudah menunggu. Kalau kita melihat perjalanan John Herdman sejak menangani timnas Indonesia, sebenarnya belum adil kalau dia langsung dianggap gagal total. Dia belum genap 1 tahun menjadi pelatih timnas Indonesia. Artinya proses membangun tim masih berjalan. Masalahnya adalah proses itu sekarang harus mulai menghasilkan sesuatu. Karena publik Indonesia tidak bisa terus-menerus diberi alasan soal proses. Piala AFF 2026 sudah menjadi bukti pertama. Indonesia gagal menjadi juara. Dan yang lebih penting, dari turnamen tersebut kita bisa melihat beberapa masalah yang cukup jelas. Salah satunya adalah soal komposisi pemain. Indonesia memang punya banyak pemain berkualitas, tapi ternyata tidak semua posisi memiliki kedalaman skuad yang sama. Lini tengah adalah salah satu masalah paling besar. Coba lihat siapa saja yang menjadi tumpuan. Ada Tom Hai, ada Ivar Jenner, ada Mark Klok. 3 nama ini menjadi pemain penting di lini tengah. Tapi ketika salah satu dari mereka tidak tersedia, siapa yang benar-benar bisa menggantikan dengan kualitas yang sama? Nah, disinilah masalahnya. Sementara di posisi lain, John Herdman terlihat lebih sering melakukan rotasi. Tapi untuk lini tengah, pilihannya terasa sangat terbatas. Sebelumnya, Tom Hai bahkan mendapatkan bantuan dari Joe Polepesi. Kelvin Verdong juga beberapa kali dimainkan lebih ke tengah. Tapi ketika Joe dan Verdong tidak tersedia di Piala AFF 2026, Indonesia tidak punya solusi yang benar-benar sepadan. Padahal sebenarnya ada beberapa pemain lokal yang bisa dipertimbangkan. Nama seperti Rivaldo Pakpahan dan Ricky Kambuaya misalnya. Tapi keduanya tidak masuk dalam skuad. Dan menurut saya ini harus menjadi bahan evaluasi serius bagi John Herdman. Karena kalau Indonesia ingin membangun tim yang kuat, kita tidak bisa terus bergantung kepada beberapa pemain saja, apalagi pemain diaspora. Jangan sampai nanti ketika 1 atau 2 pemain dari luar negeri tidak bisa datang, permainan timnas Indonesia langsung berubah total. Ini yang harus mulai kita perbaiki. John Herdman harus mulai memperluas pilihannya. Bukan berarti pemain diaspora harus ditinggalkan. Bukan. Pemain diaspora tetap penting. Mereka tetap menjadi bagian dari kekuatan timnas Indonesia. Tapi pemain dari kompetisi lokal juga harus mendapatkan perhatian yang lebih besar. Dan ini menjadi semakin penting karena Super League 2026-2027 sebentar lagi dimulai. John Herdman punya kesempatan untuk melihat langsung perkembangan pemain lokal. Memang waktunya tidak panjang, kurang lebih hanya sekitar 2 pekan antara kick-off Super League dengan FIFA Asian Cup 2026. Tapi justru disitulah kemampuan seorang pelatih diuji. Bagaimana dia bisa memanfaatkan waktu yang terbatas untuk mencari pemain yang tepat.
Bagaimana dia bisa menemukan pemain yang selama ini mungkin belum mendapatkan perhatian? Karena kalau kita bicara soal timnas Indonesia ke depan, jangan sampai pilihan pemain hanya berputar di nama-nama yang itu-itu saja. John Herdman harus berani membuka pintu lebih lebar. Sekarang kita masuk ke masalah kedua, gaya bermain. Ini juga harus dievaluasi. Karena Indonesia sebenarnya sudah punya pemain dengan kualitas individu yang cukup bagus. Tapi kualitas individu tidak otomatis membuat sebuah tim menjadi kuat. Yang lebih penting adalah bagaimana pemain-pemain tersebut bermain sebagai satu kesatuan. Di Piala AFF 2026, kita bisa melihat beberapa pertandingan ketika permainan Indonesia terlihat tidak seimbang. Ada pertandingan ketika lini depan terlihat menjanjikan, ada pertandingan ketika pertahanan cukup solid. Tapi ketika lawan memberikan tekanan tinggi, lini tengah Indonesia beberapa kali kesulitan mengontrol pertandingan. Dan ketika lini tengah kehilangan kontrol, efeknya langsung terasa ke lini belakang dan lini depan. Ini bukan sekedar masalah satu pemain, ini masalah struktur. Jadi, John Herdman harus mulai bertanya kepada dirinya sendiri, apakah sistem yang dia gunakan sudah benar-benar cocok dengan karakter pemain Indonesia? Atau justru pemain yang dipaksa mengikuti sistem yang belum maksimal? Karena pelatih hebat bukan cuma soal punya filosofi. Pelatih hebat juga harus bisa menyesuaikan filosofi dengan pemain yang tersedia. Dan sekarang, John Herdman punya kesempatan untuk melakukan itu lagi. Karena FIFA Asian Cup 2026 sudah menunggu, turnamen ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena berada di periode FIFA Matchday September dan Oktober. Artinya, peluang untuk memanggil pemain-pemain yang bermain di luar negeri jauh lebih besar. Nama-nama seperti Jay Ises, Emil Audero, Martin Paes, Joe Pelopesi, Justin Hamner, Kelvin Verdong, sampai Ole Romani berpotensi kembali memperkuat timnas Indonesia. Dan kalau pemain-pemain tersebut kembali, tentu John Herdman punya lebih banyak pilihan. Komposisi tim juga bisa berubah. Tapi justru di sini ada pertanyaan yang menurut saya penting. Sampai kapan timnas Indonesia harus menunggu pemain dari luar negeri? Kalau setiap kali ingin memperkuat tim kita selalu berharap pemain diaspora datang, maka pengembangan pemain lokal tidak akan pernah selesai. Timnas harus punya dua sumber kekuatan, pemain diaspora dan pemain lokal. Keduanya harus berjalan beriringan. Jadi, FIFA Asian Cup 2026 jangan hanya dijadikan sebagai ajang balas dendam setelah gagal di Piala AFF. Ini harus menjadi laboratorium untuk John Herdman. Dia harus mencoba kombinasi baru, mencari pemain baru, mengembangkan pemain lokal, dan memperbaiki sistem permainan. Karena kalau hanya mengandalkan pemain yang sudah dikenal, Indonesia akan kembali menghadapi masalah yang sama. Dan setelah FIFA Asian Cup 2026, ada ujian yang jauh lebih besar, Piala Asia 2027. Nah, menurut saya disinilah ukuran sebenarnya John Herdman akan terlihat. Kalau di Piala AFF dia masih bisa mendapatkan kesempatan untuk membangun tim, Piala Asia nanti harus menjadi pembuktian. Apakah John Herdman memang pelatih yang tepat untuk proyek jangka panjang timnas Indonesia? Atau justru federasi harus mulai memikirkan opsi lain? Karena di Piala Asia, lawan yang dihadapi tentu berbeda. Kualitasnya jauh lebih tinggi. Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan semangat, tidak bisa hanya mengandalkan pemain naturalisasi, tidak bisa hanya mengandalkan nama besar. Semua harus bekerja, pertahanan harus solid, lini tengah harus punya kontrol, lini depan harus efektif, dan yang paling penting, Indonesia harus punya kedalaman skuad. Itulah kenapa saya tidak setuju kalau setelah kegagalan Piala AFF 2026 ini, kita langsung mengatakan bahwa semua pemain harus diganti. Tidak perlu. Justru kalau terlalu banyak melakukan perubahan, Indonesia akan kembali ke titik awal. Yang perlu dilakukan adalah evaluasi mana pemain yang masih layak dipertahankan, mana pemain yang harus diberikan kesempatan, mana pemain yang harus diganti, dan posisi mana yang memang membutuhkan tambahan kekuatan.
John Herdman sekarang sudah punya data, dia sudah melihat langsung bagaimana pemainnya bermain dalam pertandingan kompetitif. Dia sudah tahu kelemahannya, dia sudah tahu siapa yang bisa menjalankan instruksinya dan siapa yang belum. Jadi, setelah Piala AFF, alasan untuk melakukan eksperimen seharusnya semakin sedikit. Sekarang waktunya membuat keputusan, dan saya juga berharap publik tidak terlalu cepat meminta John Herdman mundur. Karena sekali lagi dia belum genap 1 tahun menangani timnas Indonesia. Kalau setiap kegagalan langsung berujung pergantian pelatih, maka proyek jangka panjang tidak akan pernah berjalan. Tapi memberikan kesempatan bukan berarti John Herdman bebas dari kritik. Justru sebaliknya. Sekarang kritik harus menjadi bahan evaluasi. John Herdman harus menunjukkan bahwa dia belajar dari kegagalan Piala AFF 2026. Kalau kesalahan yang sama terulang di FIFA Asian Cup, tentu pertanyaan terhadap dirinya akan semakin besar. Dan kalau di Piala Asia 2027 hasilnya juga mengecewakan, maka publik tentu punya alasan yang jauh lebih kuat untuk mempertanyakan masa depannya. Jadi menurut saya bulan madu Herdman sudah selesai. Sekarang waktunya bekerja. Tidak ada lagi ekspektasi kosong, tidak ada lagi sekedar bicara tentang proyek. Yang ditunggu publik adalah perkembangan yang nyata, permainan yang lebih jelas, pemilihan pemain yang lebih tepat, dan tentu saja hasil yang lebih baik. Karena timnas Indonesia sekarang sudah punya modal yang cukup. Pemain berkualitas ada, pemain diaspora ada, kompetisi lokal juga terus berkembang. Tinggal bagaimana semuanya dirangkai menjadi satu tim yang benar-benar kuat. Jadi apakah timnas Indonesia harus dibangun ulang dari nol setelah gagal di Piala AFF 2026? Menurut saya tidak. Yang dibutuhkan bukan riset total, yang dibutuhkan adalah evaluasi besar-besaran, terutama di lini tengah, kedalaman skuad, dan gaya bermain. John Herdman harus berani mencari pemain lokal baru tanpa meninggalkan pemain diaspora. Dan FIFA Asian Cup 2026 harus menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa kegagalan di Piala AFF bukan akhir dari proyek ini. Karena setelah itu ada Piala Asia 2027. Disinilah pertanyaan terbesar akan terjawab. Apakah John Herdman memang orang yang tepat untuk membawa timnas Indonesia naik level, atau justru proyek ini harus kembali dievaluasi? Kalau menurut teman-teman, apa yang paling mendesak diperbaiki timnas Indonesia setelah gagal di Piala AFF 2026? Lini tengah, lini depan, pertahanan, atau justru gaya bermainnya? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe channel Irfan, dan aktifkan notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan pembahasan terbaru tentang timnas Indonesia. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia.